Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang dan selamat malam bagi kalian semua yang sedang menyimak materi pada hari ini. Ya, alhamdulillah kalian semua naik kelas ya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia yang pertama di kelas 8, yaitu tentang teks berita gitu. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah sering mendengar berita baik dari televisi, lalu dari radio dan dari lainnya gitu. Kalau misalnya kalian membaca berita itu biasanya berasal dari sosial media, baik itu dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter dan surat kabar lainnya gitu ya. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang teks berita, baik dari kaidah kebahasaan teks berita itu apa saja, lalu struktur dari teks berita itu apa saja, dan unsur-unsur dari teks berita itu apa saja. Nah, Ibu harap kalian dapat mengikuti atau menyimak materi pada hari ini, karena setelah materi hari ini kalian wajib mengikuti atau wajib mengisi TTS yang Ibu bagikan linknya di grup WhatsApp gitu. Jadi selamat menyimak. Nah, ini dia materi kita yang pertama, yaitu tentang teks berita. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih apa itu teks berita? Tentunya kalian sudah sering sekali mendengar teks berita ya, baik dari televisi atau surat kabar. Nah, pada hari ini kita akan bahas teks berita, baik itu dari pengertiannya, dari strukturnya, dari unsur kebahasaannya, dan dari unsur-unsur beritanya. Masuk ke dalam pengertian teks berita. Apa itu teks berita? Berita adalah laporan peristiwa yang berisi fakta atau pendapat yang sifatnya menarik dan penting. Ada juga yang mengartikan berita sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Jadi sudah jelas ya, teks berita itu sifatnya fakta, menarik, penting, dan aktual atau terkini. Poin kedua yang kita bahas yaitu tentang unsur-unsur berita. Nah, yang perlu kalian ketahui di dalam teks berita itu ada yang namanya unsur-unsur berita. Kalau di dalam bahasa Inggris, unsur-unsur beritanya yaitu disingkat dengan 5W plus 1H. Kalau di dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur beritanya dikenal dengan istilah adik simba ya. A itu adalah apa, di itu adalah di mana, K itu adalah kapan, si itu adalah siapa, me itu adalah mengapa, dan ba itu artinya bagaimana. Jadi di dalam teks berita itu unsur-unsur berita dikenal dengan namanya adik simba. Yuk memahami unsur berita. Nah, di dalam unsur berita itu harus memasukkan adik simba. Apa tadi adik simba? A itu apa? Apa di sini memiliki pengertian berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Misalnya, yang sedang terjadi itu adalah kebakaran hutan, banjir, tsunami, dan sebagainya. Lalu di mana? Di mana di sini berita harus memuat informasi tentang di mana lokasi kejadian. Misalnya, lokasi kejadiannya di Samarinda, lalu di Sulawesi, atau di Jalan Oto Iskandar di Nata, di Makroman, di Sambutan. Itu masuk ke dalam unsur berita di mana. Unsur berita yang ketiga yaitu K, yaitu kapan. Kapan di sini berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan. Misalnya pada hari Kamis,
pada hari Senin, Selasa, lalu pada bulan Januari, bulan Februari, atau pada tahun 2010, 2011, 2012, dan sebagainya. Kapan di sini juga memuat tentang waktu. Misalnya pada hari Senin 20 Januari 2021 pada pukul 13.00. Ini termasuk ke dalam unsur berita kapan yang memuat tentang waktu. Jadi, kapan di sini bisa berupa kalender hari atau waktu. Lalu, unsur berita yang keempat yaitu siapa. Berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Nah, siapa di sini biasanya itu adalah orang-orang yang terlibat. Misalnya ada PRT, atau ada warga sekitar, atau ada siswa, dan sebagainya. Mengapa? Mengapa? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Misalnya, ada berita tentang banjir. Nah, mengapa banjir itu bisa terjadi? Penyebab awalnya apa? Yaitu, misalnya, karena curah hujan yang tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan mengapa. Yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana? Memiliki pengertian, berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi, yaitu berhubungan dengan sebab akibat setelah penyebab awal. Jadi, di dalam proses bagaimana di sini adalah kalian harus menjabarkan penyebab-penyebab lainnya. Misalnya, tadi penyebab awal itu terdapat di mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena curah hujan yang tinggi. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, selain curah hujan yang tinggi, ternyata penyebab hujan itu adalah karena datarannya rendah, lalu karena membuang sampah sembarangan, karena selokannya tersumbat, dan sebagainya. Lalu akibatnya adalah terjadinya banjir dan luapan air. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana, yaitu proses terjadinya sesuatu. Lalu kita masuk ke dalam struktur teks berita ya. Di sini ada struktur dari teks berita yang terdiri dari yang pertama, kepala berita atau yang disebut dengan lead. Lead memiliki pengertian pada bagian kepala berita berisi tentang pembukaan tentang hal-hal yang akan diberitakan. Pada bagian ini biasanya memasukkan unsur apa dan kapan. Nah, jadi di bagian lead atau kepala berita, kalian harus memasukkan unsur berita apa dan kapan di dalam pembukaannya. Kita masuk ke struktur berita yang kedua, yaitu tubuh berita. Nah, tubuh berita di sini memiliki pengertian berisi tentang inti berita yang memasukkan fakta dan unsur-unsur berita, seperti unsur berita di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di dalam tubuh berita inilah inti dari berita yang akan diberitakan. Lalu, yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita di sini memiliki pengertian berisi tentang penutup berita. Biasanya, pada bagian ini berisi tentang saran, opini, ataupun simpulan dari si penulis. Wah, kita sudah masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks berita. Seperti halnya yang ada di layar kalian, di sini adalah kaidah kebahasaan dari teks berita, yaitu yang pertama, kalimat baku.
Nah, kalimat baku di sini tentunya memiliki fungsi. Ketika berita itu ditayangkan menggunakan kalimat baku, maka seluruh warga Indonesia dapat memahami dari berita yang ditayangkan. Contohnya, apabila di suatu daerah itu terjadi suatu bencana, tentunya agar semua masyarakat Indonesia dapat memahami berita tersebut, digunakanlah kalimat baku. Nah, apabila berita tersebut ditayangkan dengan bahasa daerah, tentu saja orang-orang yang berada di daerah lain itu tidak dapat memahami berita yang ditayangkan. Makanya, fungsi dari kalimat baku di sini adalah berfungsi untuk agar seluruh warga Indonesia dapat memahami berita yang ditayangkan. Masuk ke kaidah kebahasaan teks yang kedua, yaitu kalimat langsung. Nah, kalimat langsung di sini memiliki pengertian berkaitan dengan pernyataan langsung oleh narasumber yang ditandai dengan tanda petik. Maksudnya adalah apabila di dalam berita tersebut ada seorang narasumber, maka berita yang dituliskan itu harus memiliki tanda petik 2. Konjungsi bahwa memiliki pengertian berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Pada konjungsi bahwa berfungsi sebagai pengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nanti akan Ibu kasih contoh ya. Lalu yang keempat di sini adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan hasil pemikiran. Jadi contoh-contoh dari kata kerja mental di sini berkaitan dengan aktivitas pikiran seperti membayangkan. Itu berarti otaknya berpikir kan? Lalu menyimpulkan berarti juga otaknya berpikir. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja mental berkaitan dengan aktivitas pikiran. Yang kelima yaitu keterangan waktu. Memiliki pengertian menyatakan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Lalu yang terakhir ada konjungsi temporal. Berkaitan dengan waktu seperti penggunaan kata sejak awalnya, kemudian setelah itu pada akhirnya. Jadi yang termasuk ke dalam konjungsi temporal, beberapa contohnya seperti yang ada di layar kalian.